Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas syarat keberhasilan menanam padi. Yuk kita saksikan videonya sampai selesai. Ya teman-teman, sudah tidak diragukan lagi ya. Setiap orang yang memiliki lahan pertanian, maka berkeinginan hasil pertaniannya itu melimpah dan meningkat setiap tahunnya. Nah, untuk itu penting bagi teman-teman untuk mengetahui bagaimana caranya untuk meningkatkan hasil pertanian kita itu dengan maksimal ya teman-teman. Dan ternyata secara garis besar kalau hasil panen kita itu kepengen bagus dan memuaskan, ada 3 syarat yang utama ya teman-teman. Kalau tidak terpenuhi atau berkurang satu saja dari yang 3 itu, maka hasil panen kita itu akan menurun juga sekitar sepertiganya ya teman-teman. Maka dari itu kita harus benar-benar perhatikan ketiga syarat itu ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah kesuburan tanah, yang kedua penyinaran matahari, dan yang ketiga pengendalian hama dan penyakit. Nah, yang pertama adalah kesuburan tanah. Kalau kepingin lahan teman-teman itu bagus atau subur, maka harus diperhatikan dan dipelajari tentang ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ya teman-teman, baik di masa vegetatif maupun di masa generatif. Nah, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu terbagi menjadi 2 bagian ya teman-teman, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, unsur hara makro itu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dengan skala banyak atau besar. Sedangkan unsur hara mikro itu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman secara kecil atau sedikit, tapi wajib adanya juga ya teman-teman. Nah, unsur hara makro itu adalah nitrogen atau N ya, fosfat atau fosfor, kalium, terus magnesium, sulfur, dan kalsium ya teman-teman. Dan unsur hara mikro itu adalah seperti klor atau Cl, zat besi, mangan, terus tembaga, zinc, boron, dan molibdenum ya teman-teman. Nah, kalau tanaman teman-teman itu kekurangan unsur hara di atas, maka akan berdampak ke salah satu organ tumbuhan ya teman-teman. Dan insya Allah kapan-kapan kita akan bahas manfaat dari unsur hara di atas ya teman-teman. Nah, dan syarat yang kedua supaya tanaman kita itu menghasilkan panen yang bagus adalah penyinaran matahari. Lalu ada pertanyaan, berapa jamkah tanaman membutuhkan sinar matahari setiap harinya itu? Nah, jawabannya adalah sinar matahari yang dibutuhkan tanaman per hari itu ternyata ada 6 jam ya teman-teman. Nah, kalau bisa kita itu harus mengusahakan jangan sampai ada pohon yang lebih tinggi atau benda lain ya yang menghalangi sinar matahari selama 6 jam itu ya teman-teman. Dan ternyata banyak sekali manfaat dari sinar matahari ini ya. Di antaranya untuk dijadikan sumber energi oleh tanaman, karena matahari ini satu-satunya sumber energi alami untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan padi ya teman-teman ya. Nah, manfaat matahari yang kedua juga dapat membantu dalam memproses gula dan nutrisi ya teman-teman. Dan manfaat matahari yang tak kalah pentingnya lagi adalah untuk membantu fotosintesis ya. Sementara dengan adanya paparan sinar matahari itu, klorofil akan diaktifkan dan membuat fotosintesis berlangsung dengan baik ya teman-teman. Nah, syarat yang ketiga supaya hasil panen dari padi kita itu melimpah, yaitu pengendalian hama dan penyakit ya teman-teman. Hama dan penyakit ini biasanya menyerang terhadap padi baik di masa vegetatif maupun di masa generatif ya teman-teman. Ada perbedaan hama dan penyakit. Hama ini adalah biasanya hewan ya yang suka mengganggu atau merusak terhadap tanaman kita ya teman-teman. Seperti contoh ulat, tikus, burung, walang, belalang, dan lain-lain. Sedangkan penyakit itu adalah yang ditimbulkan dari jamur dan bakteri teman-teman. Biasanya kalau penyakit ini tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat oleh mata telanjang teman-teman. Jadi teman-teman wajib bisa mengendalikannya kedua pengganggu ini ya teman-teman. Dalam dunia pertanian, hama dan penyakit ini populer juga dengan sebutan OPT ya teman-teman, alias organisme pengganggu tanaman. Nah, biasanya OPT ini menyerang tanaman sesuai masa atau musimnya ya teman-teman. Contoh hama ulat misalkan atau serangga ini biasanya intensitas penyerangannya itu di musim kemarau ya teman-teman. Tapi bukan berarti di musim penghujan tidak ada serangan maksudnya. Tapi di musim hujan pun ada, tetapi tidak seintensif kala musim kemarau gitu ya teman-teman. Nah, maka kita
harus mempersiapkan di musim kemarau itu insektisida ya teman-teman, untuk mencegah atau memberantas hama tersebut ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita sebelum menanam, bagusnya itu mempersiapkan dulu obat gitu, atau ibaratkan kita mau perang itu persiapkan senjatanya. Jadi ketika nanti ada hama atau ada musuh, senjata kita sudah siap digunakan. Atau yang lebih bagusnya itu, meskipun tidak ada musuh atau tidak ada serangan, kita itu harus kita itu harus menyemprotkan semacam tameng atau benteng gitu, yaitu untuk pencegahan dengan dosis yang tepat ya teman-teman. Nah juga kalau penyakit ya, OPT semacam jamur atau bakteri ini biasanya penyerangannya itu sangat suka di musim penghujan gitu ya teman-teman, karena jamur dan bakteri ini sukanya itu di kelembaban yang tinggi itu. Jadi kalau musim hujan biasanya itu jamur dan bakteri itu sangat cepat berkembang biak gitu. Jadi karena dengan bantuan air dan kelembaban itu sangat cepat berkembang biakannya gitu ya teman-teman. Beda dengan di musim kemarau. Tapi bukan berarti di musim kemarau juga gak ada serangan, tetap ada, cuman tidak seintens di musim hujan gitu ya teman-teman. Maka kita harus persiapkan di kala musim hujan itu pestisida untuk pemberantasan jamur. Mereknya itu banyak gitu ya, atau bahan aktifnya juga banyak, itu fungisida itu ya teman-teman, yaitu untuk mengendalikan atau memberantas jamur. Dan adapun mereknya itu seperti Antrakol, Diten, Amistartop, Skor, dan lain-lain ya teman-teman. Bebas kalau masalah merek gitu ya teman-teman. Dan insya Allah kapan-kapan akan kita bahas tentang pemberantasan hama dan penyakit, dan juga obat apa saja yang harus kita persiapkan dan harus kita gunakan ya teman-teman. Dan pemberantasan OPT ini biasanya dengan cara dispray atau disemprot ya teman-teman. Namun kita harus tahu bagaimana caranya penyemprotan supaya efektif ya, atau tidak sia-sia. Terutama harus kita perhatikan dari segi waktu ya teman-teman. Waktunya itu jangan sampai kita salah. Waktu yang tepat untuk menyemprot itu adalah kalau pagi itu jangan sampai melebihi jam 9 ya. Kalau sore itu jangan kurang dari jam 3 sore gitu ya teman-teman. Nah, karena apa? Karena ternyata di daun padi itu ada semacam stomata. Nah, stomata ini adalah mulut daun, yang mana stomata ini terbuka itu batasnya itu sampai jam 9 pagi gitu ya. Nah, jam 9 pagi ke sana itu akan menutup, dan nanti akan terbuka lagi setelah sekitar jam 3-an ke sana gitu ya teman-teman. Jadi gunanya kita menyemprotkan berbarengan dengan terbukanya stomata. Jadi nanti ketika menyemprotkan pestisida nanti bisa diserap oleh daun gitu ya, oleh stomata itu. Nah nanti setelah diserap akan dialirkan ke daun, dan juga nanti si daun ini akan beracun, apalagi penyemprotannya itu secara atau yang mengandung bahan yang sistemik gitu ya teman-teman. Nah itu kalau salah-salah dalam pengaplikasian itu biasanya akan kurang efektif dan kurang berguna. Jadi jangan salahkan ketika kita menyemprot, terus penyemprotannya itu asal-asalan atau salah waktu, terus hamanya itu tidak mau kabur atau masih membandel ya, maka ternyata di situ kebanyakan para petani kurang memahami tentang waktu penyemprotan. Nah, oleh dari itu kita harus persiapkan penyemprotan itu dari waktunya, dan juga kalau bisa penyempraian atau penyemprotan itu diusahakan berkabut ya teman-teman. Karena kalau sprayernya itu berkabut, itu akan menghasilkan butiran-butiran yang sangat lembut dan mudah sekali masuk ke dalam stomata ya teman-teman. Nah gitu, jadi kesimpulannya ketika kita mau mengendalikan hama itu harus dipersiapkan amunisi atau alat perang ya teman-teman. Nah sekian dulu ya teman-teman dari saya, mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih pada Anda yang sudah mampir ke channel ini. Sampai jumpa kembali teman-teman, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa lagi ya teman-teman.